Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Taliban kembali berkuasa di Afghanistan, membangkitkan ingatan dan kecemasan tentang cara-cara lama saat mereka dulu berkuasa. Bagi Indonesia yang kenyang dengan pengalaman terorisme, kembalinya Taliban membuka lagi kotak Pandora tentang cap Taliban yang kolot, anti perbedaan dan kemajuan, tentang ancaman bangkitnya sel-sel gerakan teror yang lama bergentayangan. Saat prasangka dan kecemasan berpadu dengan rekam jejak masa lalu, sangat penting membicarakan Taliban dengan cermat, jernih, dan isi kepala yang tidak beku. Agar kewaspadaan tetap terjaga dalam dosis yang tepat tanpa mempertajam saling curiga di antara sesama anak bangsa. Inilah Mata Najwa. Jaga-jaga Taliban. Kelompok Taliban menyatakan perang di Afghanistan telah berakhir. Pada Minggu 15 Agustus 2021, Taliban telah menduduki istana kepresidenan di kota Kabul. Kita terus mendoakanlah, kita jangan terlalu pesimis. Dulu memang tidak begitu, langsung ditangkapin semua orang, dia bunuh orang. Hari ini kan kita tidak melihat seperti itu. Kemenangan Taliban sekarang di Afghanistan mempengaruhi kepada kelompok radikal di Indonesia ini membangkitkan kembali semangat jihad. Ya, sejak Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan, perbincangan mengenai kelompok politik bersenjata ini mengemuka di berbagai negara, termasuk tentunya di Indonesia, Warga Plus 62. Bahkan perbincangannya pun memantik pro kontra. Kenapa topik ini begitu disorot dan benarkah ada unsur politis hingga potensi radikalisme? Sudah hadir di Mata Najwa untuk membahasnya anggota Komisi 1 DPR yang memang membidangi urusan luar negeri dan keamanan. Saya perkenalkan dari fraksi Nasdem ada Kang Farhan. Selamat malam Kang Farhan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga mengundang Bang Fadlizon dari fraksi Gerindra. Selamat malam Bang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya untuk melengkapi diskusi soal potensi radikalisme pasca kemenangan Taliban, saya mengundang Deputi 7 BIN Wawan Purwanto. Pak Wawan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedua anggota DPR dulu Pak Wawan, karena ini kebetulan diundang yang vokal-vokal nih. Dan soal isu Afghanistan juga kencang. Tapi kencangnya beda, kencang yang sini beda, kencang yang sana beda. Saya ke kencang yang sini dulu, Bang Fadlizon yang selalu kencang. Dan menurut Anda, jaga-jaga, khawatir terhadap kemenangan Taliban dan pengaruhnya ke politik dalam negeri, masih dalam tahap wajar atau Anda lihat sudah mulai berlebihan nih sikap khawatirnya? Menurut saya agak berlebihan ya. Menurut saya ini kan satu kejadian yang sudah panjang secara historis, sudah 40 tahun. Kemudian 20 tahun lalu ada war on terror yang dilakukan oleh Amerika. Dan kalau kita lihat peristiwa ini kan bukan satu peristiwa yang single handed ya. Taliban muncul ini juga melalui satu proses. Indonesia saya kira mempunyai kedekatan kultural dalam hal ini, mayoritas beragama Islam dan juga Sunni gitu ya. Seharusnya tidak khawatir karena beberapa waktu lalu pun Wakil Presiden Yusuf Kala di dalam pemerintahan Pak Jokowi ini bahkan menjalin hubungan dengan Taliban dan pemerintah Afghanistan atau faksi-faksi yang ada. Ketika Anda bilang agak berlebihan, apa misalnya yang menurut Anda berlebihannya? Ya misalnya belum apa-apa sudah membuat satu stigma. Kita kan harus lihat dulu apa yang terjadi. Apakah Taliban yang sekarang ini sama dengan yang dulu? Ya, Amerika sendiri melakukan komunikasi politik dengan pihak Taliban. Pemerintahan Trump yang lalu dan baru-baru ini beberapa hari yang lalu malah direktur CIA yang berkomunikasi dengan Taliban. Artinya kita jangan cepat melakukan satu judgement. Dan judgement apa itu? Menurut Anda judgement apa yang timbul? Judgement Islamofobia, ketakutan. Ya, menurut saya ini banyak kalangan kita yang masih terbuai dengan satu judgement Islamofobia yang didengungkan oleh war on terror. Itu 20 tahun yang lalu setelah peristiwa 9/11. Oke. Dan ini yang menimbulkan menurut saya dampak politik kemana-mana. Sikap-sikap yang Islamofobik ini. Kalau di negara-negara yang lain wajar. Yang misalnya Islam menjadi minoritas di Eropa atau di negara lain. Tetapi dalam hal ini menurut saya tidak perlu ada kekhawatiran, kita lihat saja. Oke. Toh mereka sendiri menjanjikan satu hal yang inklusif.
Kemudian mereka juga menjanjikan sebuah amnesti. Kita nanti akan bahas janji-janji Taliban dan apakah memang sudah selayaknya percaya pada janji itu. Tapi saya tertarik ketika Anda mengatakan bahwa munculnya malah justru Islamofobia. Kang Farhan, bagaimana? Saya kira kalau Islamofobia di negara Eropa, Amerika memang terjadi, ada. Kalau di Indonesia saya kira lebih ke trauma, bukan Islamofobia. Trauma yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang kemudian muncul, menonjol, melakukan kekerasan teror, itu semua membawa bendera yang berafiliasi dengan perjuangannya. Ya, kita kan di sini tuh kadang nggak bisa bedain mana Taliban, mana revolusi Iran, mana ISIS gitu, ya. Semuanya dijadikan satu keranjang yang sama. Satu keranjang yang sama aja gitu. Dari tahun 81 kalau kita mau mengurut, terus itu kejadian. Bayangkan saja apa yang terjadi di Iran menginspirasi kejadian Polsek Cicendo, menginspirasi kejadian Woyla. Apa yang terjadi kemudian di di Afghanistan tahun 2001 memicu banyak hal lain berikutnya yang menakutkan gitu. Bahkan Manchester United datang aja mau dicegah lewat sebuah bom yang nggak perlu gitu. Itu kan rasa ketakutan yang wajar apabila terjadi. Nah, jadi reaksi-reaksi yang Anda tangkap apa nih dengan kemenangan Taliban yang tidak bisa dilihat sebagai Islamofobia seperti kata Bang Fadlizon, saya sih tapi bukan Islamofobia yang saya takutkan. Apa misalnya contoh reaksi yang menurut Anda memang perlu diwaspadai? Fakta bahwa di beberapa sosial media ada glorifikasi kemenangan Taliban ini kemenangan Islam. Nah, ini kemudian betul-betul istilah kita namanya digas bener nih sama mereka-mereka yang memang punya hasrat untuk mendirikan negara yang tidak Pancasila. Dan itu masih ada, kita tidak bisa menyangkal. Nah, wajar apabila mereka melakukan hal seperti itu. Karena apa? Karena tanggapan di sosial media masih sangat tinggi. Beberapa akun-akun baik Facebook, Instagram maupun Twitter itu menunjukkan hal seperti itu. Bahkan menjadikannya sebagai sebuah inspirasi. Artinya apa? Kita akan lihat beberapa contoh ya Kang Farhan, karena kita juga sudah mengumpulkan bagaimana ramainya sosial media pasca kemenangan Taliban yang kemudian dibumbui dari perspektif masing-masing kelompok. Polarisasi yang terjadi di negeri ini kemudian mempengaruhi bagaimana mereka bereaksi atas kemenangan Taliban di Afghanistan. Kita lihat yang ini. Ya teman-teman, itu baru cuplikan sangat sedikit, tapi secara umum bisa kami gambarkan ada dua narasi yang berkembang. Ada kemudian narasi kemenangan Taliban ini kemenangan umat Islam yang kemudian berharap Indonesia bisa segera menjalankan syariat Islam terinspirasi dari Taliban. Ada juga kelompok lain yang justru mewanti-wanti jangan sampai ada terjadi potensi terorisme nih karena Taliban sudah menang, dan kemudian juga menyerang kelompok-kelompok lain dengan tudingan Taliban Indonesia. Jadi ini narasi yang berkembang rasanya terkait dengan bagaimana polarisasi di dalam negeri, Pak Wawan. Seberapa jauh Anda sebetulnya melihat ada ancaman berangkat dari ramainya media sosial? Apakah itu juga dipantau oleh BIN? Ya, kami melakukan patroli cyber 24 jam. Dan di situ juga menemukan hal-hal semacam ini dan ramai memang. Oleh karenanya kita harus meliterasi saudara-saudara kita ini supaya tidak membawa konflik di luar masuk ke dalam. Karena kita tugasnya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Menjaga keselamatan rakyat. Pak Wawan, Anda katakan patroli cyber 24 jam. Tapi apakah memang ada potensi euforia atau berbagai komentar di medsos itu akan termanifestasi dalam bentuk aksi serangan? Ya, kalau tidak kita intercept, artinya intercept itu kita meliterasi mereka dengan menyampaikan sesuatu supaya mereka menjadi soft, menjadi netral dan menjadi lebih melihat ke depan ketimbang sesuatu yang emosional, kemudian membawa dampak yang mengajak semangatnya, kebetulan membuat itu di sini riot. Ini yang kita jaga. Kalau misalnya itu
dibiarkan, nanti kita terkena masalah bio-omission, pembiaran. Kalau namanya pembiaran, apa yang terjadi? Nanti kita juga yang dipersalahkan. Oleh karenanya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan itu kita lakukan terus, sehingga sampai masyarakat betul-betul menyadari bahwa makna perdamaian dan kehidupan-kehidupan yang soft seperti sekarang kita rasakan ini akan lebih memberikan dampak positif ketimbang terjadi ribut terus yang akhirnya justru akan menyengsarakan rakyat sendiri. Baik, nanti kita lanjutkan karena salah satu yang juga memberikan reaksi yang cukup keras terhadap apa pengaruh kemenangan Taliban di Indonesia dan mewanti-wanti agar waspada adalah PBNU. Saya akan berbincang dengan Ketua PBNU setelah pariwara. Kita akan tanya bagaimana sikap PBNU, apakah memang betul ikut khawatir atau seperti apa setelah pariwara. Sekali lagi yang kita khawatirkan atau yang kita waspadai, jangan sampai kemenangan Taliban sekarang di Afghanistan mempengaruhi kepada kelompok radikal di Indonesia ini membangkitkan kembali semangat jihad. Meraih kemenangan, karena Allah sudah memberikan kemenangan di sana, pasti Allah akan memberikan kemenangan pada kita. Itu nanti. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga merespon kemenangan Taliban. Bahkan Ketua Umumnya, Kiai Haji Said Agil Siraj, menyebut kemenangan ini bisa memotivasi kelompok radikal di Indonesia. Apa yang melatar belakangi pandangan ormas Islam terbesar di Indonesia ini? Saya sudah terhubung dengan Ketua PBNU Marsudi Syuhud. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Kiai Said Agil ketika mengatakan kemenangan ini pasti akan jadi motivasi. Tuh lihat, Tuhan telah membela Taliban, maka sekarang kita harus bangkit dan sebagainya. Apa sebetulnya latar belakang pernyataan Ketua Umum PBNU ini, Pak Kiai? Ya, bahwa kita menyadari di Indonesia masih ada kelompok-kelompok yang masih memimpikan ingin mempunyai negara yang seperti mereka inginkan. Nah, sementara kita sendiri sudah jelas mempunyai negara yang secara konsensus kita sudah diterima sampai berdiri sampai saat ini. Nah, sementara Taliban atau Afghanistan saya sebut, itu masih mencari-cari bentuk yang alhamdulillah dari tahun 2010 kita itu sudah ikut mendampingi mereka agar tujuannya Taliban juga mempunyai negara atau Afghanistan mempunyai negara yang kuat. Maka dari tahun 2010 pertama kali dulu ke Indonesia, bersama-sama duduk mereka, kita sharing ide tentang bagaimana sih ketika di mayoritas umat Islam mendirikan sebuah negara. Tujuannya kita adalah untuk menyampaikan itu. Artinya apa? Taliban belajar kepada kita. Maka ketika belajar pada kita, sampai saat ini kita berhubunganlah dengan Taliban, juga dengan government existing ketika itu. Ya, government existing ketika itu, jadi tidak hanya Taliban. Tadi kami juga menampilkan foto itu pertemuan di PBNU, betul ya Pak Kiai, Juli 2019 ketika ya, PBNU menerima delegasi itu Taliban kejadiannya, ya betul, itu tanggal 30 Juli 2019, dipimpin langsung oleh Mullah Abdul Ghani Baradar itu pimpinannya dengan delegasinya, yang beliau ketika datang ke PBNU, satu, beliau itu menyampaikan ingin sekali bagaimana nanti mengambil sebuah pemerintahan secara damai. Artinya perjuangannya ketika tahun 19 saja sudah menyampaikan bagaimana nanti jika dikasih kesempatan untuk bisa memimpin akan secara damai. Itu beliau menyampaikan begitu. Nomor 2, menginginkan Taliban itu tidak dicap sebagai teroris, baik di internasional, itu beliau juga menyampaikan demikian. Dan nomor 3, beliau menyampaikan keinginannya Amerika harus segera keluar. Baik, nah, Pak Kiai. Respon PBNU. Ya. Respon PBNU bagaimana Pak? Itu tadi yang mau saya tanyakan. Respon PBNU ketika beliau datang,
Ya karena sesama Muslim dan kalau dilihat ajaran agama yang ada di sana itu masih lumayan tidak terlalu banyak faksi-faksi karena madhabnya juga cenderung sama, torikohnya sama. Tapi kalau untuk menyatukan itu susah, maka diharapkan oleh PBNU langkah pertama adalah bagaimana bisa menyatukan umat Islam di sana, terutama suku-sukunya dan klannya agar bisa bersatu. Itulah dulu Indonesia ketika berdiri, NU mempelopori untuk itu. Pak Kiai. Dan nomor 2, ya Pak Kiai, kalau memang seperti itu pandangan NU, bahkan sempat berdialog, bahkan mendengarkan permintaan Taliban untuk tidak dicap teroris, tetapi kenapa kemenangannya tetap dianggap berpotensi membangkitkan radikalisme, Pak Kiai? Itu adalah kembali kepada untuk kita sendiri ya, untuk introspeksi diri kita sendiri, jangan sampai tadi disampaikan oleh Pak Kiai Said bahwa yang misalnya mendukung Taliban yang dari sini, pendukungnya kan saya yakin juga ada pro kontra. Ada yang sudah pro ya pasti akan menginginkan segera untuk mendukung Taliban yang saat ini. Nah, ketika mereka yang di sini menyampaikan tuh insya Allah Taliban dengan begini-begini itu adalah menjadi negara yang kuat yang yang didukung oleh semua banyak orang. Ya. Lah, sehingga kita itu suruh niru Taliban gitu kan, atau niru di Afghanistan sekarang, yang padahal sesungguhnya proses ini PBNU ikut bagaimana agar Taliban dan yang lain-lainnya itu bisa bersatu. Artinya apa? Taliban itu datang ke sini untuk minta sharing idea ketika umat Islam mayoritas mendirikan negara. Jadi jangan dibalik kita niru ke sana, wong di sana aja belum jadi gitu. Jadi tapi radikalisme ini jangan sampai menular sampai sini. Nah, ketika bagaimana biar radikalisme ini tidak menular, itu kalau kita lihat kesepakatan bersama dengan Amerika juga termasuk agar misalnya ISIS atau Al-Qaeda atau lainnya itu untuk tidak bergabung ada di Afghanistan. Tidak diberikan akses apapun atau memberikan kesempatan untuk mereka juga bisa berada di Afghanistan, dijadikan ladang latihan dan sebagainya. Pak Kiai, tapi berarti sikap PBNU melihat janji-janji Taliban itu memang optimis bahwa Taliban akan memenuhi janji-janjinya, bahwa mereka bukan Taliban yang dulu, ini Taliban 2.0 begitu? PBNU percaya? Ya, persoalannya begini kan proses. Ya kita akan lihat yang sekarang Taliban menunjukkan arah cenderung bisa tasamuh dengan saudara-saudaranya atau dengan organisasi-organisasi lain yang ada di Taliban, menunjukkan demokratnya sekarang ini. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa menjaga itu sehingga bisa diakui tidak hanya oleh luar negeri tapi diakui oleh golongan-golongan yang ada di Afghanistan itu sendiri, dan tentunya setelah diakui oleh dalam negeri, barulah itu ke luar negeri. Itulah support kita bagaimana Afghanistan untuk terus-menerus mengadakan syuro, musyawarah dengan seluruh elemen yang ada di sana, sehingga bisa menemukan kalimatun sawa, kalimat yang sama dengan mereka, kalau tidak 100% ya mayoritas lah gitu. Mungkin sekarang lagi proses ke situ dan itulah yang disampaikan oleh PBNU agar bisa bersatu itu kira-kira. Jadi wait and see begitu ya. Saya ingin ke Bang Fadli. Bang Fadli, kalau tadi sikap PBNU seperti itu, tadi Anda dengarkan BIN, saya mau menambahkan BNPT juga sempat mengeluarkan statement. Dari pemantauan BNPT, ada memang pihak-pihak yang berusaha menggalang simpati atas isu Taliban. Jadi ini sesuatu yang memang wajar, layak diwaspadai. Ya, kalau menurut saya di era informasi yang sangat terbuka sekarang, semua orang mempunyai akses. Ya, kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Saya kira proses Islam di Indonesia, apalagi dengan dugaan ada konfrontasi dengan Pancasila, saya kira itu semua sudah selesai.
Islam di Indonesia sudah mengalami satu proses yang cukup panjang dan harus tidak boleh dicurigai seperti itu lagi. Tapi faktanya kan itu, kita melihat ada beragam aksi teror belum lama ini yang semuanya kemudian kita harus melihat juga aksi teror itu aksi teror beneran atau bikinan gitu ya. Yang mana nih menurut Anda yang bikinan? Ya kan banyak ada buku-buku juga yang mengatakan di Amerika sendiri ada terror factory, ada pabrik teror yang memang diciptakan untuk military industrial complex, untuk anggaran dan sebagainya. Jadi kita harus mencegah bahwa potensi itu pasti ada, tapi harus mencegah. Tadi Saudara Farhan mengatakan Cicendo itu pun masih bisa kita perdebatkan. Itu betul nggak merupakan satu murni ada pembajakan pesawat oleh kelompok di Bandung ketika itu? Itu masih ada yang mempertanyakan itu adalah pekerjaan pada waktu itu, di zaman itu adalah pekerjaan intelijen sendiri, gitu loh, untuk menciptakan situasi seperti itu. Bagaimana Kang Farhan? Karena kemudian kalau kan itu masalah persepsi, antara persepsi sama fakta ya jangan diaduin lah repot. Ujungnya perdebatan nggak berakhir. Faktanya sekarang ada glorifikasi, itu harus diwaspadai. Tetapi saya sebetulnya ingin membawa ini ke tahap berikutnya dalam narasi publik, khususnya di media digital. Saat ini glorifikasi tersebut terjadi. Tapi nanti akan ada juga sebuah counter narasi terhadap glorifikasi Taliban. Akan ada sebuah gerakan global melalui media bahwa Taliban akan melakukan pelanggaran hak asasi yang mendasar terhadap perempuan, anak-anak, kebebasan, dan lain-lain. Hal ini kemudian akan dimanfaatkan juga oleh kelompok yang memang merasa perlu melakukan kampanye tersebut di Indonesia. Ya. Kalau sampai itu terjadi, maka kita akan terus terpolarisasi nih antara yang tuduhan Islamofobia dengan tuduhan liberalisasi. Nah, ini yang mengerikan sebetulnya yang akan terjadi pada kita, apalagi 2024 akan ada pemilu lagi gitu ya. Nah jadi, tapi kan sebetulnya isu apapun akan dengan sangat mudah bisa digunakan menjadi bahan polarisasi. Dan glorifikasi ini harus segera dihentikan. Tapi pertanyaannya, kita bicara glorifikasi, siapa yang sebetulnya mengglorifikasi? Saya kira ormas-ormas Islam terbesar, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Harus jadi ormas sih, ya, Pak artinya, Bang Fadli. Menurut saya kita tidak perlu khawatir kalau kita yakin dengan diri kita. Oh iya. Ya. Saya kira masyarakat kita juga masyarakat yang cerdas gitu ya. Ada waktu itu orang yang misalnya terpancing atau terprovokasi untuk ikut ISIS ya. Jelas ISIS itu salah kok. ISIS itu salah dan kita harus lihat dan harus petakan. Taliban ini justru yang melawan ISIS. Melawan ISIS di sana, yang menghancurkan termasuk ISIS itu di sana. Bahkan pihak Amerika sendiri meminta pada Taliban untuk membantu di dalam proses penghancuran ISIS di sana. Oke. Ya itulah, itu fakta, tapi persepsi orang bisa beda. Kan itu kan, antara fakta dan persepsi ini yang akhirnya bisa menimbulkan hal yang merugikan untuk kita semua. Oke. Kita akan kembali setelah pariwara. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah bergabung di Mata Najwa malam ini dan menceritakan perspektif Anda dan NU soal Taliban di Afghanistan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Setelah ini kita akan dengarkan perspektif dari Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, yang waktu itu pernah terlibat langsung dalam proses perdamaian Taliban di Afghanistan. Seperti apa perspektifnya setelah pariwara? Kita suruh mendoakan lah, kita jangan terlalu pesimis. Dulu memang tidak begitu, langsung ditangkapin semua orang, dia pangan orang. Hari ini kan kita tidak melihat seperti itu. Ya teman-teman, salah satu tokoh yang juga menunjukkan perhatian serius terhadap Taliban dan perdamaian di Afghanistan, bahkan terlibat langsung dalam proses perdamaian di Afghanistan adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Menurut Pak Yusuf Kalla, Taliban perlu diberi kesempatan merealisasi janji-janjinya. Apa yang melatar belakangi pandangan Pak JK dan bagaimana Pak JK merespon kritikan yang muncul terkait pandangannya, bahkan dituding macam-macam Pak Yusuf Kalla ini. Saya akan langsung menghubungi Pak Muhammad Yusuf Kalla. Assalamualaikum Pak JK. Waalaikumsalam, Nana.
Pak JK, pro kontra Taliban di tanah air itu sangat kencang, Pak. Sebagian bahkan kemudian melihatnya dari perspektif politik dalam negeri, bukan dari perspektif politik global dan sebagainya. Kalau menurut Pak JK sendiri yang kerap kali mengatakan perlu optimis melihat kemenangan Taliban, Pak JK sama sekali tidak ada rasa khawatir melihat rekam jejak Taliban di masa lalu, Pak? Iya, pertama dulu saya jelaskan bahwa Afghanistan itu negara yang penuh konflik sejarahnya. Selama 50 tahun, 16 kepala negaranya, 16 ganti-gantian. Dari mulai kerajaan, kemudian sekuler, kemudian komunis, kemudian mujahidin, setelah itu Taliban, kemudian pro-Amerika. Sekarang kembali ke Taliban. Jadi sejarah negeri itu memang sejarah konflik. Tapi yang hebat negeri itu ialah mengalahkan semua negara besar. Mengalahkan Inggris, mengalahkan Soviet, mengalahkan Amerika. Jadi jangan dilihatnya itu Taliban itu kecil, negara besar pun dia kalahkannya. Nah, jadi mereka memang, tetapi Mas Taliban itu lebih kepada internal sebenarnya. Dia lebih banyak bicara tentang kekuasaan negerinya. Berbeda dengan ISIS atau Al-Qaeda, dia ingin dunia. Ini enggak. Selama pembicaraan 3 tahun dengan mereka, 4 kali saya ketemu, saya undang, itu bicara internal saja, tidak ada isu bahwa dia ingin memperluas. Karena negaranya memerintah itu tidak gampang di sana. Jadi setelah dia menang pun itu sebenarnya bukan karena kekuatan senjata, menang karena Amerika capek 20 tahun. Jadi Amerika sebenarnya mencari exit permitnya keluar, exitnya yang sehingga dibikin perjanjian. Karena itu selalu Amerika mengatakan, ini beda dengan Vietnam. Karena Vietnam kan itu lari terbirit-birit semua tuh orang-orang di Saigon itu. Di sini tidak, dia keluar dengan perjanjian. Jadi merasa ada suatu dignity. Padahal sebenarnya itu 20 tahun mereka capek. Jadi kita melihat dari pola itu, Taliban itu ingin memang seperti kita katakan bahwa dulu 40 tahun lalu itu negara komunis itu, jadi perubahan-perubahan itu biasa terjadi di sana. Nah, apakah dia akan mempunyai pengaruh? Tidak ada Taliban itu ada di sini, orang radikal di Indonesia, ada teror macam-macam, ada atau tidak ada Taliban. Jadi saya kira bahwa memberikan semangat itu ya tentu bisa-bisa saja, tapi dia Taliban sebagai suatu lembaga pemerintahan, saya kira tidak berpikir karena dia akan mengalami kesulitan. Kesulitan pertama ekonomi. Jadi kedua disiplin pasukannya. Pak JK, tadi Pak JK katakan, ya tadi Pak JK katakan ada atau tidak ada kemenangan Taliban, memang sudah ada kelompok-kelompok teror di tanah air. Tapi apakah Pak JK tidak melihat ada kekhawatiran justru kemenangan ini yang bisa dikapitalisasi, dijadikan semangat untuk menggelorakan, meniru apa yang dilakukan Taliban? Ya itu pertama begini, sekali lagi ingatkan, Taliban menang bukan karena dia kuat berperang. Taliban yang menang karena Amerika mau pulang. Jadi tidak ada kesamaannya di Indonesia. Jadi sekiranya Amerika mau pulang, dia tidak bisa rebut Kabul. Kedua, tentara pemerintah tidak melawan, tidak mau perang saudara. Jadi itu terjadi. Jadi satu mau pulang, pemerintah tidak mau perang saudara. Jadi damailah, dia sebenarnya itu proses perdamaian yang terjadi. Kalau kita artikan perdamaian itu tidak ada konflik. Tidak ada konflik dengan Amerika. Tidak ada konflik dengan pemerintah Taliban. Karena mereka semua mundur. Ya. Jadi memasuki Kabul itu bukan karena kekuatan, karena perginya Amerika yang menguasai seperti itu. Banyak orang bilang mengatakan begini, wah ini Pak JK ini mendukung Taliban. Saya bilang begini, kalau Indonesia diduduki oleh pasukan asing 150.000, emangnya kita marah atau tidak? Anda marah atau tidak? Anda mau perang atau tidak? Kalau tidak mau perang, itu artinya Anda siap senang untuk dijajah. Itu yang terjadi semuanya di situ. Pendudukan. Jadi bukan aliran ideologi yang benar. Ya, Pak JK tadi Pak JK bukan katakan ideologi yang menonjol. Ya. Pak JK tadi Pak JK mengatakan ketika dituding pendukung Taliban
begitu jawaban Pak JK. Tapi ada juga yang bukan menuding Pak, tapi khawatir bahwa sikap Pak JK ini yang dianggap moderat terhadap Taliban itu dianggap bisa berpotensi ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu Pak. Termasuk kelompok-kelompok yang memang menginginkan terjadinya kekacauan di negeri ini. Nah, itu sekali lagi Taliban itu melulu urusannya internal negaranya, domestik, masalah domestik, tidak berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Selama kita lihat sejarahnya sejak tahun 96 dan sampai 2001 kan tidak pernah keluar Taliban kemana-mana karena dia akan mengalami seperti saya katakan tadi kesulitan berat di bidang ekonomi nanti, membiayai pasukannya, membiayai pemerintahannya. Jangan lupa Amerika menghabiskan 2 triliun dolar. 2 triliun dolar itu artinya hampir 30.000 triliun, sama dengan 12 tahun APBN kita. Itu dihabiskan di Amerika di situ. Jadi pemerintah tenang-tenang aja karena dibiayai oleh Amerika. Nah sekarang tidak ada itu. Jadi ini Taliban nanti juga kesulitan dalam negerinya, karena itu dia ingin memperbaiki hubungan internasionalnya. Jadi kenapa berubah? Karena kalau tidak punya hubungan internasional, ekonominya tidak jalan. Kalau ekonomi tidak jalan, bagaimana membiayai pemerintahannya? Jadi dia akan sibuk bicara bukan ideologi lagi, tapi bagaimana menjalankan negaranya. Tapi tudingan-tudingan yang muncul diarahkan ke Pak JK dan sebagainya, Bapak tidak keberatan Pak? Sudah biasa atau terganggu juga Pak JK? Tidak pernah terganggu, silakan aja. Jadi kalau seperti saya katakan, yang terganggu itu bukan apa-apa, karena Amerika sendiri capek, gitu kan. Dan itu perang tanpa tujuan. Tujuannya kan dua, perang Amerika datang, menangkap Osama bin Laden, demokratisasi. Bin Laden ditangkap tahun 2011, 10 tahun yang lalu. Toh Amerika masih di situ 10 tahun lagi. Jadi kemudian dia demokratisasi, ya formal sudah, pemilu sudah, walaupun pemilu hanya diikuti 20% dari penduduk. Ya, Pak JK, formalitas ada. Ya, saya jadi ingin minta ketegasan Pak JK, Pak. Pak JK tidak melihat kemenangan ini yang kemudian disikapi dengan sebagian glorifikasi terhadap Taliban, euforia terhadap kemenangan ini. Pak JK tidak melihat itu perlu dikhawatirkan akan membangkitkan lagi sel-sel tidur terorisme? Saya tidak khawatir itu, karena terbukti 20 tahun lalu, apakah ada pengaruh? Kan tidak ada juga, kan? Waktu menang pertama Taliban, ada pengaruh nggak dari Taliban? Kan ada yang ada pengaruhnya ISIS dan Al-Qaeda. Itu bukan dari sana. Baik. Ya kan? Baik. Pak JK, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini, Pak. Sehat-sehat terus untuk Pak JK. Ya, terima kasih. Ya, tetap di Mata Najwa, teman-teman. Kita akan bahas banyak hal setelah ini, terutama soal apa yang bisa kita jadikan indikator bahwa memang Taliban sudah berubah. Saya juga ada cuplikan pernyataan dari pencari suaka dari Afghanistan yang ada di Indonesia. Curhatan hati mereka soal kemenangan Taliban setelah pariwara. Dari jaringan jamaah Islamiyah sebanyak 50 orang, ya. 3 orang itu di Kalimantan Timur, ya. Jaringan dari Ansar Daulah, ya, pendukung ISIS, 3 orang itu di Kalimantan Timur. Ya, kemenangan Taliban di Afghanistan memang memantik beragam respon. Salah satunya adalah kekhawatiran terhadap ancaman terorisme di tanah air. Apakah berdasar kekhawatiran itu dan bagaimana sebetulnya relasi antar Taliban dengan jaringan terorisme dan kelompok radikal di Indonesia? Saya sudah terhubung dengan peneliti terorisme dari Singapura, ada Nur Huda. Selamat malam, Bang Nur Huda. Selamat malam, Mbak Nana. Bang Nur Huda, yang jelas nih, kalau kita bisa petakan ada 2 nih. Ada yang memang khawatir, seperti misalnya pernyataan eksplisit dari Ketua PBNU, Kiai Said Agil Siraj. Ada yang tadi kita dengarkan Pak JK yang bilang tidak perlu khawatir. Nah, berdasarkan data,
kekhawatirannya harus seberapa besar atau memang tidak perlu khawatir sama sekali nih? Tipologinya seperti apa kelompok teror yang ada sekarang? Ya, terorisme itu kalau ada aksi teror itu biasanya kalau yang diidolakan, yang dieluk-elukan itu kalah. Jadi kalau ini akan terjadi misalnya akan muncul teror apabila Taliban itu diserang oleh koalisi Barat misalnya. Kemudian kekecewaan itu atas nama solidaritas mereka kemudian akan melakukan aksi. Tapi kalau kemenangan seperti sekarang ini itu yang muncul adalah euforia. Dan saya ikut kelompok WhatsApp grupnya teman-teman di JI, di JAD gitu, ya reaksinya berbeda. Kalau di JAD malah yang pro ISIS itu nggak senang dengan kemenangan Taliban karena Taliban dianggap masih mengikuti standar-standar Barat lah, masih bernegosiasi, diplomasi. Tapi kalau yang ISIS itu senang, kalau yang JI itu senang banget gitu, karena mereka merasa bahwa mereka sudah berjuang 20 tahun, akhirnya mereka bisa mencapai tujuannya. Kita juga akan melakukan hal yang sama. Kira-kira itu dampaknya, tapi tidak akan muncul langsung kemudian ada terorisme langsung di mana-mana, itu nggak akan begitu prosesnya. Tapi yang jelas karena menurut saya, semangatnya, girohnya jadi naik begitu ya? Oh iya, girohnya luar biasa sekali dan itu patuh. Dan yang paling penting itu ya Mbak Nana ya, peran emosi itu penting banget. Karena emosi kesenangan dan ingin menjadi bagian dari khilafah, hidup di dalam dunia Islam itu adalah memang emosi yang kuat. Apalagi mereka itu selalu percaya konsep akhir zaman itu loh, eskatologi. Akhir zaman itu sebetulnya nggak hanya konsep yang ada di dalam Islam. Semua Abrahamic religion, Kristen, Yahudi dan Islam itu percaya hari akhir. Tetapi ada hadis khusus yaitu mereka percaya akan muncul sebuah pasukan dari Khurasan. Khurasan itu adalah menurut hadis dan dipercaya orang itu negara-negara yang termasuk Afghanistan hari ini. Dan karena kepercayaan akhir zaman itu nggak sedikit, karena saya kan wawancara, ketemu bahkan orang-orang yang ada di Syria itu alasan utamanya ya karena pengen mereka itu mati di tempat di mana disinilah keberkahan gitu. Itu memang aneh tetapi that is the power of belief gitu loh Mbak Nana. Saya ingin ke Pak Wawan. Pak Wawan, itu hanya sebatas menaikkan moral atau sudah sejauh digunakan untuk rekrutmen, untuk penggalangan dana, untuk merencanakan aksi-aksi teror? Kita ada di posisi yang mana nih? Ya sekarang ini kita kan pantau terus nih. Keinginan kita bedakan antara penangkapan JI dengan peristiwa kemenangan dari Taliban. Karena kita nangkep dulu, baru sana terjadi seperti itu. Sehingga ini sesuatu yang berbeda. Berbeda dengan JI sebelumnya di pertama di mana dulu ada bom Bali 1 dan sebagainya. Memang ini dilakukan kaitannya dengan Afghanistan itu kuat karena JI sebelumnya memang kolaborasinya dengan Al-Qaeda. Nah, tapi yang sekarang ini kan newcomer karena generasi muda ya. Yang sebetulnya terpisah itu. Tapi semangat itu bisa nyambung. Itu yang kalau misalnya kita tidak meliterasi, yang makanya yang tadi antisipasi itu lebih penting ketimbang nanti sudah meledak menjadi reaksi dan konflik sosial lebih sulit. Oleh karenanya kalau reaksi tadi macam-macam, yang masuk ke saya pun macam-macam. Mulai dari yang paling keras, sarkasme, sampai yang lunak dan lembut itu masuk komunikasi saya, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Semua saya tanggapi secara baik. Pak Wawan, ini kan kita lihat yang tadi barusan di Mata Najwa itu ketika tim Densus 88 anti teror memang menangkap tersangka terorisme, sebagian diantaranya JI. Tapi Anda katakan JI yang ditangkap ini bukan JI yang berafiliasi dengan Afghanistan, JI angkatan pertama begitu ya? Ini anak-anak baru nih. Betul. Karena JI yang pertama itu sudah datang ke sini dan dengan kami berbaur dengan sangat baik. Sampai sekarang terus kami komunikasi dan selalu memberikan kabar kalau ada perkembangan termasuk aksi teror. Bahkan mereka juga sebagian sudah tua, sebagian sudah sakit-sakitan, nggak ada yang meninggal, ada yang stroke dan sebagainya. Nah ini yang tentu generasi yang sebelumnya. Nah generasi yang ini terpisah sebetulnya. Saya selalu tanyakan apakah ada kaitannya? Enggak, ini sesuatu yang berbeda. Oleh karenanya kalau misalnya ada kekhawatiran euforia ini bisa menimbulkan yang lain-lain. Artinya yang tadinya... Saya boleh nanya ya? Silakan, Bang Faruk. Yang dimaksud terpisah itu artinya sumber ideologinya berbeda atau pemahaman ideologinya yang berbeda? Atau ini kelompok yang saling nggak kenal aja?
Gini, kalau yang sebelumnya kan memang dulu di bawah kendali oleh Osama bin Laden. Dan dia juga ada pendanaan-pendanaan yang dari sana. Yang sekarang ini berbeda, nyari uangnya juga berbeda. Ideologinya sama dong? Ada kemiripan. Tujuannya jadi, seperti itu. Mungkin saya nanggapi ya Pak Wan. Ya. Kita nih harus belajar sejarah gitu. Umat Islam di Indonesia saya kira mempunyai perjalanan yang agak berbeda. Saya kira toleransi kita ini sangat tinggi. Tidak pernah kita dengar ada orang melakukan bom bunuh diri sampai yang terjadi di Bali tahun 2002 ya, kalau tidak salah. Nah, itu kan 2001 sampai sekarang nih 20 tahun yang lalu, 11 September nanti persis 20 tahun, itu dicanangkannya lah setelah ada attack kepada World Trade Center itu namanya War on Terror. Dan sebagai pembalasan kemudian Amerika melakukan satu operasi pendudukan ke Afghanistan dan kemudian tahun 2003 ke Irak. Yang katanya ada weapons of mass destruction, yang itu adalah omong kosong besar. Yang dibuktikan bahwa itu tidak pernah ada yang namanya weapons of mass destruction. Jadi ini narasi palsu sebetulnya. Narasi war on terror itu banyak narasi palsu. Dan menurut saya kita ikut terjebak dalam narasi palsu itu. Dan membawa seolah-olah Islam di Indonesia seperti itu. Nah, tapi terornya nyata kan? Nah itu harus diteliti. Saya katakan buku yang namanya Trevor Aronson saja, yang judulnya Terror Factory, dari 581 kasus di Amerika, yang katanya terror attack, itu hanya satu yang original. Kalau bom Bali itu buatan atau memang teror? Itu jelas sudah teror. Direncanakan teror dari awal. Ya tapi siapa yang buat? Maksudnya teror itu siapa yang buat? Siapa yang buat Pak? Ya kelompok Amrozi CS, tapi kelompok Amrozi CS sendiri tidak tahu bahwa ada sebuah pabrik teror. Kenapa Kang Farhan Anda mau mengatakan apa? Bahwa yang dikatakan Bang Fadlizon tidak sesuai? Saya tidak menyangkal, tetapi saya ingin mengatakan bahwa narasi, persepsi, fakta jangan diadukan. Jangan di apa? Jangan diadu-aduin. Bukan diadu. Justru karena harus kalau dirunut. Itu terjadi, itu kita bingung, Pak. Ada yakin nggak dengan Islam di Indonesia? Menurut saya Islam di Indonesia toleran. Tidak pernah ada sejarahnya. Dari tahun 45, nggak ada tuh yang namanya bom bunuh diri. Ya, ada. Baru belakangan. Muhammad Toha bom bunuh diri, Pak. Nggak, itu kecelakaan. Kita bisa perdebatkan. Kita yang jelas ingin negeri ini damai. Itu saja. Sehingga masalah di dalam negeri Afghanistan jangan dibawa ke sini. Intinya itu. Ya, karena itu, justru itu maksud saya, Pak. Itu yang terjadi di Afghanistan mempunyai sejarah panjang sendiri. Kalau mau kita runut lagi yang namanya Taliban itu dulu dibantu di dalam satu proses perang dingin oleh pihak Amerika sendiri. Al-Qaeda juga dibantu oleh Amerika sendiri untuk menghadapi Uni Soviet ketika itu. Dan Uni Soviet keluar. Saya kira ada itu kan Charles Wilson's War. Jadi Bang Fadli, Anda mau bilang bahwa isu Taliban ini justru dikapitalisasi begitu oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam negeri untuk kepentingan? Menurut saya, marilah kita lihat dan tunggu dengan jernih, ya. Wait and see kita lihat, dan saya yakin bahwa apa yang terjadi di sana itu Amerika saja yang ada di ground, mereka bernegosiasi kok dengan Taliban. Bagaimana Kang Farhan? Karena kalau kemudian ini ada bias perang melawan terorisme nih, dieksploitasi dan sebagainya. Yang kita lihat di lapangan on the ground semua sangat masuk akal. Kita juga tahu para diplomat kita melakukan komunikasi yang sangat intens di Qatar bersama dengan perwakilan di sana. Tetapi pada saat bersamaan ya, ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Mungkin kita tidak perlu khawatir terornya, seperti kata Mas Nur Huda tadi sangat menarik. Kalau lagi menang teror nggak akan ada, tapi ada glorifikasi. Pada saat bersamaan di Afghanistan ada krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan akan mengundang kedermawanan. Maka pasti akan ada money transfer. Ketika money transfer terjadi, dana, begitu ya? Iya, untuk kemanusiaan nggak ada masalah. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Ada nggak bocor di sana? Mungkin ada, mungkin nggak. Kita nggak pernah tahu. Pada saat bersamaan juga, bukan tidak mungkin akan ada para intelektual yang kemudian menulis buku tentang kayak semacam buku putih perjuangan Taliban. Begini, kalau Anda ingin meniru Taliban, ini saya boleh potong sedikit aja. Soal glorifikasi, soal. Begini, waktu tahun 1905 ketika Rusia dikalahkan oleh Jepang, orang-orang di Indonesia, para pejuang-pejuang kita itu melakukan glorifikasi. Asia bisa mengalahkan Eropa. Itu seluruh dunia, Pak. Loh, makanya maksud saya hal-hal itu tidak bisa terhindar, apalagi di era digital seperti sekarang. Oke. Orang bisa melakukan satu afirmasi, attachment
itu hal yang biasa, nggak usah kita khawatirkan. Bagaimana, saya ingin lempar ke Bang Nur Huda, bagaimana menengahi ini Bang Nur Huda, bagaimana melihatnya? Gini, ya saya kira kan diskusinya kan kemudian keluar dari fakta, bahwa faktanya itu ada dua ya Bang Fadli ya, bahwa akar terorisme itu sangat dalam, tetapi juga ada boosternya. Ya, akarnya itu jelas dari namanya Darul Islam itu, kemudian pada tahun awal 80-an itu mendapatkan momentum, sebagian dari mereka ke Afghanistan, dan individu-individu inilah yang kemudian terlibat di dalam aksi kekerasan. Hari ini boosternya itu adalah media sosial, dan media sosial itu kalau digital literasi kita nggak oke, tadi itu janji-janji muluk utopia yang misalnya nanti negara Islam semua permasalahannya selesai. Saya tidak mengatakan Islam di Indonesia bukan moderat, justru sangat moderat. Tetapi terjadi teror itu kalau ada 3 hal. Pertama 3N. N pertama itu adalah need, individual anxiety. Jadi eksistensial krisis, kok hidup gini-gini aja, sistem yang dibangun di negara kita kok nggak menyelesaikan masalah. Yang kedua itu narasi. Oh, kita pakai Islam aja lah. Ini udah terbukti, hadisnya begini. Lah kalau nggak ada digital literasi, atau kalau istilahnya Kunto Wijoyo itu mengatakan orang-orang Muslim Islam tanpa masjid, jadi orang belajarnya itu tidak langsung, tapi hanya lewat jamaah Facebookiyah, kemudian jamaah Twitteriyah, jamaah Instagramiyah, itu nggak bagus. Narasinya kena. Yang terakhir networknya itu ada begitu loh. Karena hari ini saja itu ada 11 orang Indonesia yang ditangkap di Afghanistan, tetapi bukan bergabung ke Taliban, tetapi ke ISIS. Dan yang ada juga yang sekarang di penjara di Semarang itu. Berangkatnya dari Aceh, kemudian sampai di Bangkok ketangkep, dipulangin. Network ada, orang ada. Sedikit ya. Saya mau menanggapi Anda tadi sedikit soal Darul Islam. Itu juga perlu kita bedah. Karena itulah pentingnya sejarah gitu ya. Darul Islam itu, saya menulis buku tentang hari-hari terakhir Kartosuwiryo. Ya, saya sejarawan, jadi saya ngerti sejarah gitu. Jadi kalau kita mau membedah itu, marilah kita bedah secara ilmiah. Ya, kenapa? Itu kan dulu dari laskar-laskar. Mereka kan merasa tidak terakomodir. Tapi bukan debat kita, bukan soal itu. Tapi banyak persoalan-persoalan politik, komunikasi politik yang waktu itu tidak selesai. Dan itu yang menciptakan kemudian tumbuhnya negara Islam, negara Tentara Islam Indonesia. Itu dari, mereka adalah pejuang juga dulunya, adalah Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, dan lain-lain. Saya sependapat dengan komunikasi tadi, maka kami selalu mendekati, baik itu teman-teman yang sudah ex-alumni Afghanistan maupun yang masih di penjara sekarang, maupun yang sudah di luar penjara. Kami selalu komunikasi terus dengan maksud kalau untuk mendeteksi kalau misalnya ada kelompok yang yang ikut kebetulan dia tahu, bisa disampaikan. Kemudian ciri-cirinya seperti apa juga disampaikan. Hal ini itu sangat membantu, karena ada faktor kinderen, faktor menurun dari orang tuanya ke sana. Itu sudah kita buktikan. Oleh karenanya kita selalu komunikasi bukan hanya dari dalam, tapi dengan luar negerinya juga sama. Karena anak-anak kita banyak yang terlibat pusaran kompleks, begitu Timur Tengah ada yang meledak. Tapi kami punya cabang di seluruh dunia, artinya punya perwakilan di seluruh dunia, yang itu bekerja sama untuk saling mengkomunikasikan. Termasuk itu ya Pak Wan ya. Kita harus membedakan antara Taliban dengan ISIS, itu harus beda melihatnya gitu ya. Dan tidak bisa dimasukkan dalam keranjang yang sama seperti tadi juga Kang Farhan bilang. Memang beda. Sekarang ada kecenderungan generalisasi dan simplifikasi. Semuanya tapi masuk keranjang ISIS yang itu sama. Pak, dulu itu didirikan oleh 3 negara. Kita akan bahas setelah pariwara ya Pak Wawan. Saya harus break dulu. Setelah pariwara kita akan bahas, dan juga saya sudah menjanjikan ke Anda curhatan para pencari suaka Afghanistan di Indonesia. Mereka juga sempat demo dan sempat ricuh. Kemarin kita akan lihat seperti apa setelah pariwara. موږ به ان شاء الله د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او فعالیت اجازه ورکړو. ښځې د ټولنې مهم عنصر ده او موږ دې ته په درناوي ګورو. Who have worked for the other side, for the government or for the previous government, they are all being forgiven. Ya, yang jelas Taliban sejak berkuasa
banyak melontarkan janji bahwa mereka akan menghormati hak-hak perempuan, janji akan akan memberikan amnesti atau pengampunan kepada mantan pemerintahan di Afghanistan. Kemudian juga ada banyak janji-janji yang diberikan. Tapi sekali lagi masyarakat internasional termasuk sejumlah kelompok di Indonesia banyak yang mempertanyakan nih seberapa jauh kita bisa percaya pada janji-janji Taliban itu. Saya ingin lempar dulu ke Bang Nur Huda. Bang Nur Huda, bagaimana Anda melihat apa indikator yang bisa jadi pegangan bahwa memang Taliban ini Taliban 2.0 nih, bukan yang lama? Ya kalau saya itu kan melihat bahwa semua organisasi apapun saja itu tuh pasti dinamis, pasti ada perubahan. Dulu dan sekarang mesti berbeda. Nah kalau saya melihat itu malah justru Taliban itu kepentingannya ada 3. Pertama dia itu adalah stabilitas. Kalau stabilitas ya dia nggak mungkin dong mau dukung organisasi teror yang ada, karena kemudian dia nggak dapat dukungan internasional. Kalau nggak dapat dukungan dari internasional, pembangunan itu nggak dapat gitu loh. Jadi kalau masalah perubahan dari cara berhubungan dengan kelompok teror, saya yakin itu berubah. Tetapi apakah kemudian implementasi dari hukum Islam atau syariah menurut mereka, kita tidak tahu. Karena kita juga melihat Taliban itu bukan satu organisasi yang kohesif gitu loh. Ada banyak faksi. Hari ini yang berkuasa itu adalah Mullah Zada, terus kemudian ada faksinya Akhundzada, terus kemudian ada faksinya Mullah yang lainnya juga kayak Haqqani gitu, dan yang kecil-kecil. Yang justru tidak kita khawatirkan itu adalah ketika Taliban tidak bisa mengontrol seluruh wilayahnya sehingga negaranya itu goyang. Inilah yang kemudian membangkitkan kelompok-kelompok kecil yang mempunyai proyek-proyek sendiri gitu. Yang kejadiannya kan hampir di seluruh failed state itu memunculkan kelompok teror gitu loh. Jadi PR terbesarnya justru mendisiplinkan pasukan Taliban sendiri begitu ya menurut Anda? Ya, tantangan sekarang mereka itu begitu, dan sebetulnya nggak ada keinginan buat Taliban itu untuk mengundang dan mengekspor ideologi mereka. Hari ini mereka itu bingung untuk masalah kohesif mereka ini gitu. Itu dulu yang paling utama, dan itu saya kira PR-nya lama. Dan sebetulnya Indonesia ini mempunyai istilahnya kira-kira itu kita punya soft power. Karena pertama misalnya tahun 2018 Indonesia ini kan pernah bikin. Kita akan bicara soal bagaimana pengaruh Indonesia nanti, tapi saya ingin lempar dulu. Mungkin saya ingin menanggapi ya. Saya kira ini persoalan karena Amerika gagal untuk melakukan satu proses apakah yang disebut demokratisasi atau development. Tidak ada rumah sakit yang dibangun oleh Amerika, tidak ada sekolah, tidak ada proses demokratisasi, people-centered democracy atau hal-hal yang seperti itu. Semuanya adalah military approach, military effort, military power yang kemudian gagal, yang akhirnya sekarang diwariskan kepada Taliban. Nah ini yang menurut saya ke depan kalau kita lihat dari tanda-tanda atau pembicaraan itu tadi ditanyakan, saya masih melihat ada satu harapan bahwa mereka melakukan transformasi, melihat kompleksitas. Tapi Bang Fadli, janji-janji yang sama juga pernah disampaikan Taliban di tahun 96 ketika mereka menguasai Kabul. Tapi ini generasi yang berbeda. Menurut saya, gitu. Generasi yang orang berbeda. yang mengucapkan janji di tahun 96 juga masih menjadi petinggi yang saat ini di Taliban yang baru. Itu di zaman itu misalnya Taliban dengan kemajuan teknologi kan beda dengan sekarang. Kalau kita lihat kemarin yang disampaikan oleh Abdul Qohar Balki misalnya, yang dia mengatakan dengan bahasa Inggris yang sangat terstruktur, sangat baik, sangat bagus, sangat beradab gitu ya. Yang menurut saya malah sulit untuk dibantah gitu, apa yang menjadi rencana mereka. Saya sih kalau ingin menanggapi, di sini kita harus sangat tepat menggunakan kalimat wait and see-nya. Karena yang perlu kita lihat sekarang, mampukah Taliban yang sudah sangat eloquent dalam berkomunikasi secara global itu menata semua struktur pemerintahan dan kenegaraannya. Iya. Saya kira ada satu PR penting untuk tentara atau pejuang Taliban ini. Bikin seragam tentara. Kenapa Kang Farhan? Terdengar bencana ya. Tetapi sekarang ini ada terjadi beberapa pembunuhan di kota-kota di Afghanistan. Dan ketika dikonfirmasi kepada sang penguasa mengatakan mereka bukan kelompok kami. Jadi kalau pakai istilah kita namanya ada kelompok kriminal bersenjata yang melakukan perampokan-perampokan itu. Yang tampangnya karena tidak ada pembedaan seragam sama dengan pejuang Taliban. Nah inilah yang ingin kita lihat nanti, salah satu buat saya sih indikator paling sederhana, mampukah pemerintah Taliban yang sekarang
menata dan menstrukturkan pemerintahannya. Yang jelas kemarin hari Selasa teman-teman ada sejumlah pengungsi asal Afghanistan yang berada di Jakarta berdemo di depan UNHCR, kantor Badan Pengungsi Dunia. Berikut ini situasi saat demo tersebut dilangsungkan. Ya, itu demo para pencari suaka Afghanistan di depan kantor UNHCR, kantor Badan Pengungsi PBB kemarin. Yang jelas memang sikap keras kepemimpinan Taliban yang dulu masih menimbulkan trauma di mata para warga Afghanistan. Berikut ini curhatan mereka. Saya memilih meninggal Afghanistan karena Taliban. Keluarga saya ketika saya masih bocah, masih kecil, meninggal Afghanistan karena dapat ancaman dari Taliban. Kalau ketemu sama Taliban bisa dibunuh semua keluarga atau papa saya. One night, because I was working for that group, logistic group, and that has a contact with the government, so I was targeted. But fortunately, I wasn't at home at that night. I was with my wife because my wife was pregnant. I was in hospital, but they came to my home. But I escaped from that night. I escaped. I went to Pakistan. That night I went. So I couldn't go back. If I was going back, so I could not show myself everywhere. They are just like us, have two hands, have two feet, but they are not human. They don't think, who are you? They don't think, how old are you? You have family, you single. They just, if they don't like you, they just kill you. I never go back to Afghanistan. More than 100%. If Afghanistan inside the Taliban. If Taliban have control of Afghanistan, I never go back to Afghanistan. I don't want. Ya, itu cuplikan curhatan warga Afghanistan pencari suaka yang berada di Indonesia yang merespon apa yang terjadi di Afghanistan hari-hari ini. Yang jelas memang pengalaman yang mereka rasakan itu terbentuk dari rekam jejak mereka menghadapi Taliban tahun 96 sampai 2001. Ya, tapi memang Afghanistan ini negara penuh kekerasan. Waktu saya kebetulan berkunjung ke sana 2012, saya melihat sendiri bagaimana sebetulnya kehidupan sipilnya itu nggak ada. Karena selalu constant threat of violence everywhere, gitu, every time, oleh siapapun yang melakukan kekerasan. Sehingga wajar apabila memang para pengungsi ini ya kabur karena nggak tahan terhadap kekerasan tersebut. Kebetulan mereka punya kemampuan untuk kabur, gitu. Jadi tapi kita lihat minimal pemandangan yang ada di airport di Afghanistan, di Kabul begitu ya, beberapa hari terakhir kaburnya juga masih banyak sekali tuh orang yang itu masih keluar. Mending. Anda mesti melihat bagaimana suasana kamp pengungsian di luar kota Kabul, di dekat sebuah hotel internasional bernama Intercon. Itu lebih serem lagi. Anak kecil nenteng AK-47.
dimanapun ya, sebenarnya negara yang bergolak pasti tidak enak. Oleh karenanya kita sendiri punya pengalaman-pengalaman seperti itu, jangan sampai membawa itu ke sini. Nah inilah yang selalu kita sampaikan. Maka kita selalu berhubungan, tidak hanya di dalam saja, tapi di luar negeri selalu kita komunikasikan supaya mereka juga meredakan ketegangan, termasuk negara adidaya kita hubungi. Oleh karenanya hubungan dengan CIA yang kemarin juga hadir ke sana, kemudian juga memperkuat kembali komitmen-komitmen yang ada. Ini menunjukkan bahwa kita semuanya ingin gentleman agreement. Itulah yang selalu kita dorong. Oke, kita harus break, nanti kita lanjutkan karena itu yang akan kita bahas setelah pariwara. Bagaimana seharusnya sikap formal resmi pemerintah Indonesia terhadap apa yang terjadi saat ini di Afghanistan? Masih wait and see atau harus lebih responsif? Karena kalau kita lihat misalnya China, mereka sudah lebih dulu mengeluarkan pernyataan. Bagaimana hubungan relasi China dengan Afghanistan? Akan seperti apa misalnya? Kita akan bahas setelah pariwara, geopolitik sesaat lagi. Perundingan antara Taliban dan tokoh-tokoh masyarakat Afghanistan masih terus berlangsung. Kita belum mengetahui bagaimana wajah pemerintahan Afghanistan yang baru. Oleh karenanya, sebagian besar negara masih belum dapat menentukan sikapnya secara bulat. Kita semua menantikan perkembangannya. Terbentuknya pemerintahan yang inklusif dengan mengikut sertakan semua elemen masyarakat tentu akan menjadi hal yang terpenting. Inklusivitas juga dapat dilihat dari partisipasi perempuan dan kelompok minoritas dalam pemerintahan yang akan dibentuk. Oleh karena itu, komitmen untuk menghormati hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas menjadi sangat penting. Indonesia juga berharap tercapainya perdamaian melalui Afghan-led and Afghan-owned process. Kita meyakini politik atau penyelesaian politik di Afghanistan harus disepakati oleh dan untuk masyarakat Afghanistan sendiri. Ya, itu dia pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Masih wait and see karena yang terjadi sekarang di Afghanistan pun masih proses pembentukan pemerintahan, tetapi kemudian akan dilihat apakah memang janji-janji yang disampaikan seperti membentuk pemerintahan yang inklusif dan jaminan terhadap hak perempuan untuk bersekolah dan juga beraktivitas di ruang publik, salah satunya itu bisa dipenuhi. Bang Fadli, memang harus seperti ini, kalau diplomat ya harus hati-hati, begitu diplomasi luar negeri ya tidak boleh, atau bagaimana? Kehati-hatian sih perlu, tapi kita ini kan negara besar, ya negara dengan 270 juta penduduk yang kebetulan mayoritas Muslim ya, Islam gitu. Jadi menurut saya setelah melihat ini kita harus gerak cepat juga gitu. Cina berhasil menurut saya mengambil momentum itu. Rusia juga demikian. Turki sekarang sudah mulai masuk juga. Ya. Lalu negara-negara ex-Uni Soviet yang berbatasan langsung, Uzbekistan, Kirgistan dan lain-lain itu mereka juga mengambil satu momentum untuk jadi harusnya gerak cepat ya, pemerintahan kita untuk menurut saya ya, memang kemarin kita tidak tahu. Yang kita khawatirkan saya kira memang harus ada evakuasi, takutnya ada civil war. Ya. Tapi kalau tidak ada civil war, menurut saya harus segera kembali. Duta besar kita segera ke sana, engage dengan pemerintahan yang akan segera terbentuk. Dan ada kepentingan Indonesia. Indonesia punya modal politik. Udah berkali-kali mengundang. Dan Taliban termasuk faksi yang sangat hormat kepada Indonesia. Tadi Pak Yusuf kalah dengan jelas. Artinya political capital ini harusnya digunakan, jangan disia-siakan gitu ya. Bagaimana Kang Farhan? Harus kalau itu saya setuju, karena bagaimanapun juga kan Pak Fadli ini Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Menlunya kita lah di DPR. Beliau mengerti betul tentang peta di sana. Dan kita memang harus gerak cepat. Kita baru saja menyelesaikan fit and proper test untuk calon duta besar kita di Afghanistan, tetapi kita belum bisa lakukan apa-apa. Sementara ini tidak ada juga kegiatan diplomasi di kota Kabul, maka kita mesti arahkan diplomasi kita ke Qatar di Doha. Karena disitulah kita harus menjalin komunikasi dalam rangka menyerap informasi dulu sehingga kita tidak ketinggalan. Kenapa tapi political capital Indonesia seharusnya bisa dimanfaatkan lebih daripada sekedar sangat, menurut karena saya aja sebagai seorang pekerja sosial datang ke Afghanistan itu begitu memperlihatkan paspor Indonesia nggak ada masalah. Kelompok manapun menerima dengan baik gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Tinggal masalahnya Indonesia mungkin nggak bisa jalan sendiri Pak.
mesti ajak teman-teman dari Asia Tenggara. Oke, saya ingin lempar ke Bang Nur Huda. Bagaimana kemudian Anda melihat gerakan negara-negara lain, spesifik sebutlah China begitu. Karena walaupun mereka belum secara eksplisit begitu ya, formally recognize Taliban, tetapi kemudian pernyataannya misalnya menghargai hak Afghan people untuk menentukan sendiri secara independen nasib mereka. Kemudian juga mengatakan akan menjalin hubungan bersahabat dengan Afghanistan. Itu China sudah spesifik mengatakan itu. Bagaimana membaca hubungan geopolitik antara China dan Afghanistan ini? Bang Nur Huda masih di mute. Oke, ada salah satu pakar hubungan internasional yang membaca relasi antar negara itu bukan hanya melulu relasi ekonomi. Kalau China kan jelas ada namanya Belt Road Initiative itu ya. Mereka namanya Dominique Moissy, dia seorang dari Prancis, menyebutnya geopolitik of emotion. Jadi alasan emosi itu seringkali lebih merekatkan. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Fadli dan oleh pihak Kemenlu juga bahwa memang kita itu punya modal sosial. Salah satu ada 3 paling tidak. Misalnya tahun 2018 Indonesia pernah bikin pertemuan ulama ya trilateral gitu, yaitu misalnya Indonesia, Pakistan, Afghanistan. Artinya relasi itu ada. Kemudian Ibu Retno ini juga mendorong misalnya dengan namanya Afghan Women inisiatifnya. Jadi peran perempuan itu didorong. Presiden Jokowi sempat belum lama tahun berapa itu? 2 tahun yang lalu sempat kita akan tunjukkan fotonya. Sempat berkunjung juga ke Afghanistan, sempat memimpin sholat berjamaah bahkan. Nah, terus kemudian kita ini menjadi host country, support ketika ada pertemuan Afghanistan, Amerika dan Taliban. Jadi pertemuan itu sudah ada dengan Taliban. Indonesia itu salah satu host country-nya bersama Jerman, Uzbekistan, Norway kayak gitu. Dan disitulah kita bisa. Nah di level multilateral kita itu ada OKI dan kita juga Dewan Keamanan PBB. Dan saya kira ini suara-suara kita untuk mendorong proses perdamaian di Afghanistan itu sangat penting dan mempunyai modal sosial itu tadi, emosional keagamaan itu tadi. Itu juga sangat penting ternyata begitu. Apalagi NU juga punya cabang di sana gitu. Emosionalnya itu dekat gitu. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa dari Singapura malam ini Bang Nur Huda. Sehat-sehat untuk Anda dan keluarga. Ya, terima kasih. Kami akan kembali setelah pariwara, kita akan tunjukkan mengapa ada begitu kedekatan antara Indonesia dan Afghanistan. Ada informasi menarik yang menggambarkan dekatnya hubungan ini. Karenanya isu Taliban ditanggapi sangat kencang di dalam negeri. Karena apa? Setelah pariwara saya tunjukkan. Ya, wajar saja ada begitu banyak perhatian terhadap isu Taliban di Afghanistan. Bukan hanya karena kedekatan hubungan diplomatik, tapi juga tentunya sentimen keagamaan yang kerap kali meliputi apapun isu yang muncul di negeri ini. Jaga-jaga Taliban itu judul Mata Najwa malam ini. Sebagai penutup saya ingin tanya bagaimana kita berjaga-jaga dan waspada dalam dosis yang tepat ya, Kang Farhan. Tanpa kemudian mempertajam saling curiga. Karena rasa-rasanya sekarang malah jadi saling curiga nih, polarisasinya makin kencang nih pakai isu Taliban. Saya kira tugas banyak orang gitu ya, termasuk diantaranya patroli cyber yang Bapak sebutkan tadi bersama BIN dan juga lembaga-lembaga lain, BSSN, Kemenkominfo, Kemenlu dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya kita ini tidak punya satu orang
kalau saya menggunakan istilah saya sendiri namanya rejim informasi yang bisa membentuk narasi nasional gitu. Kita nggak punya orang itu. Dan akibatnya? Ya pada bikin narasi sendiri-sendiri. Dan ketika narasi sendiri-sendiri ya tidak terlepas dari subjektivitas, itu yang berbahaya. Bagaimana Bang Fadli, bagaimana waspada dalam dosis yang tepat? Ya, kita harus justru meningkatkan saling curiga? imunitas kita ya. Imunitas kita kalau kita yakin sebagai bangsa, dan saya termasuk yang yakin kita mempunyai punya karakter tersendiri. Tetapi janganlah narasi yang memecah belah, narasi adu domba, narasi Islamofobia ini terus dikembangkan. Nanti tanggal 31 Agustus ketika Amerika keluar atau nanti 11 September pas 20 tahun, harusnya ini mengakhiri satu ideologi yang namanya war on terror ya, yang 20 tahun dan Amerika sudah menyerah ya. Dan menurut saya pendekatannya jangan lagi pendekatan perang atau persenjataan atau militer, harus development gitu, developmental approach gitu. Apalagi ini kan ada SDGs. Saya kok yakin ya dengan adanya kemajuan ekonomi, pembangunan dan lain-lain itu semua konflik-konflik itu bisa teredakan. Oleh karena itu harus ya campur tangan semua pihak sih. Baik, Pak Wawan bagaimana? Waspada tapi juga jangan menakut-nakuti Pak. Bagaimana mencari keseimbangan itu? Ya sebetulnya gini, perang itu adalah diplomasi yang gagal. Tapi ujung setelah perang, dia juga akan kembali diplomasi, tapi setelah carut-marut dan banyak korban. Maka sebelum ini terjadi banyak korban, kita memperkuat diplomasi itu secara tajam. Dan kita saling curiga itu di awal pasti ada. Akan tetapi dengan literasi yang terus-menerus dan komunikasi yang baik, akan menghindarkan terjadinya miskomunikasi. Itulah sebabnya yang kami lakukan sekarang ini, baik internal di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami terus melakukan langkah-langkah ya, pendekatan dan hasilnya ada. Dari hari ke hari yang kelihatan minor-minor kita masuk. Dari mulai yang sarkasme masuk ke handphone saya sampai akhirnya menjadi lunak dan bersahabat banyak. Termasuk dari luar negeri langsung karena nomor handphone saya dipasang di opposite, gambar saya juga ada sehingga langsung saya itu diserbu ya serangan gitu. Tapi saya tidak masalah. Ya mudah-mudahan sih Pak Wawan dan jajaran di BIN kita percaya lah ya Pak Fadli ya. Iyalah. Bisa melakukan tidak hanya vaksinasi ideologi, tetapi juga literasi ideologi. Ya, ya semuanya kita lakukan demi bangsa dan negara. Karena tugas kami melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Tenang Pak, ini bukan rapat dengar pendapat Pak. Komisi 1 Pak. Biasa aja kok Pak. Tapi ada rencana untuk memanggil BIN sebelum. Oh segera. Karena BIN juga banyak PR itu. BIN juga banyak PR. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih. Pak Fadli. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat semua insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dunia mutakhir memang makin melumerkan perbatasan yang terjadi di satu negeri berdampak hingga kejauhan. Ledakan konflik yang jauh bisa menjalar jadi percikan api serupa panggilan bagi yang merasa sejaringan ideologi. Tidak ada yang salah dengan sikap yang penuh waspada. Cermat membaca situasi jelas harus dilakukan negara. Indonesia memang muskil terasing dari pengaruh dunia. Tak berarti segala urusan dikendalikan dari luar sana. Yang penting tak terlalu larut dalam prasangka berlebihan paranoia yang tak patut cuma mempertajam perselisihan. Dari Rohingya, Irak, Suriah hingga Afghanistan perlu dibaca dengan cermat dan berpengetahuan. Mereka mengajarkan bahayanya sengketa yang tak terkelola, polarisasi berlarut yang berlangsung dengan terlalu lama. Tidak ada yang bisa membunuh gagasan dan ideologi. Benteng kita adalah supremasi hukum dan demokrasi. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti
menebal terjadi.